Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fosya Rahmatika dari 11 RPL 1 absen 4 SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang UML. Dan kali ini saya akan membahas tentang activity diagram. Activity diagram adalah salah satu cara memodelkan aliran kerja atau workflow dari business use case dalam bentuk grafik. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah dalam aliran kerja, titik-titik keputusan dalam aliran kerja, siapa yang bertanggung jawab, menyelesaikan masing-masing aktivitas dan objek-objek yang digunakan dalam aliran kerja. Simbol atau notasi. Yang pertama, activity. Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, action. State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga, initial node. Bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat, activity final node. Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang kelima, for node. Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Fungsi dari activity diagram yaitu menggambarkan proses dari urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, dipakai untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses. Yang ketiga, struktur diagram ini milik flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Yang keempat, sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang kelima, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Terus materi selanjutnya yang saya akan jelaskan state machine diagram. State machine diagram yaitu diagram yang dapat menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Hampir sama seperti sequence diagram, akan tetapi communication diagram lebih menekankan kepada peranan masing-masing objek pada sistem. Simbol atau notasinya. Yang pertama, state. Nilai atribut dan nilai link pada suatu waktu tertentu yang dimiliki oleh suatu objek. Yang kedua, initial pseudostate. Bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang ketiga, final state. Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang keempat, transition adalah sebuah kejadian yang memicu sebuah state objek dengan cara memperbaharui satu atau lebih nilai atributnya. Yang kelima, association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang keenam, node. Elemen fisik yang eksis pada saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Fungsinya memperlihatkan urutan kejadian sesaat state yang dilalui sebuah objek, transisi dari sebuah state ke state lainnya. Yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Bersifat dinamis, diagram urutan adalah interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan atau message dalam suatu waktu tertentu. Sequence diagram menekankan penyusunan berbasis waktu untuk kegiatan yang dilakukan dengan satu set dari objek yang berkolaborasi. Sequence diagram sangat berguna untuk membantu analis memahami spesifikasi real time dan menggunakan kasus yang rumit. Diagram ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan baik secara fisik dan logis interaksi antara objek. Simbol atau notasi. Yang pertama, leaf line. Objek entity antarmuka yang saling berinteraksi. Yang kedua, message. Spesifikasi dari komunikasi antara objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Yang ketiga, message. Spesifikasi dari komunikasi antara objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi.
Fungsinya, fungsi dari sequence diagram memberikan gambaran detail dari setiap use case diagram yang dibuat sebelumnya. Setiap objek yang terlihat dalam sebuah use case diagram digambarkan dengan garis putus-putus vertikal. Kemudian message yang dikirimkan oleh objek digambarkan dengan garis horizontal secara kronologis dari atas ke bawah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.